Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Cerita Orang Lembur, sebuah podcast yang tidak ada manfaatnya. Tapi untuk kali ini saya Regang mendapatkan satu anugerah yang sangat besar sekali. Karena kenapa? Karena di sore hari ini saya kedatangan tamu undangan yang menurut saya sangat luar biasa. Karena saya sudah jauh-jauh hari, mungkin beberapa tahun yang lalu lah, pengen bertanya-tanya tentang pribadinya, karena sosok yang saya lihat dari seorang beliau ini merupakan seorang yang memang sangat luar biasa bagi saya dan merupakan orang yang menjadi role model di dunia yang memang ada di Batu Karas nih. Meren. Selamat datang Kang Husni. Aduh, urang mah nervous kieu. Selamat datang Siap. di podcast Cerita Orang Lembur. Nuhun. Karena sosok Kang Husni ini memang sangat luar biasa dan banyak orang yang mengidolakan Kang Husni. Jadi saya rasa bahasanya harus bahasa nasional aja, Kang. Siap. Gimana Kang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Masih sama lah. Main Itu aja. surfing, gitu Surfing. aja. Beresin saung ini. Alhamdulillah rumahnya Alhamdulillah. sangat impian banget lah. Sama aja. Tapi saya emang edan, iya imah, sumpah. Mahal. Nuhun. Kang, saya mau bertanya nih. Kang Husni itu pertama kenal ombak itu kapan? Wah, udah lama. 14 tahun kayaknya. 14 waktu tahun. saya 14 tahun lah. SMP. SMP ya. Sampai ikut teman sekelas ke sini. Ya udah itu Main di Batu Karas. main di Batu Karas. Seperti apa Batu Karas dahulu waktu Kang Husni pas begitu main sama anak-anak sini, teman satu SMP gitu ya. Seperti apa Batu Karas teh? Masih sepi lah. Penginapan udah ada, warung nasi ada. Cuman ya turisnya belum sebanyak sekarang lah. Masih sepi. Jadi- masih enak lah. Tapi kalau waktu itu papan gimana? Susah, kalau papan mah susah. Jadi masih berenang gitu weh. Ya hiji ku opatan lah. Hiji kopatan. Heeh lah gitulah. Hiji ku tilu, hiji ku opat. Anjir. Zaman hari teh. Lumayan. Susah lah. Beda dengan sekarang ya. Sekarang mah seorang aya tilu, seorang aya opat. Gitu. Terus siapa yang pertama mengajarkan surfing ke Kang Husni? Dulu teh pertama tertarik mungkin jauh dari dunia longboard seperti yang sekarang akan lebih ini. Shortboard pastinya ya. Tapi siapa Shortboard. yang mengajarkan? Sebenarnya itu kalau kita belajar sendiri, Mang. Otodidak menurutnya. Jadi kalau kita itu surfing tuh lebih ke meyakin waktu. Surfing teh zaman dulu mah. Nggak ada Manfaatnya. tujuan apa-apa lah. Manfaatnya sih ada menurutnya karena emang untuk berolahraga lah menurutnya. Cuman tujuan rekaman teh mau kemana arahnya itu tidak kelihatan. Malah kita juga lihatnya bukan olahraga, Mang. Oh, lebih ke Meyakin waktu itu. ke waktu. Jadi geus we ulin ya mah. Ulin eta mah. Jadi Tapi berulang itu setiap hari. berulang. Tetap pulang Jadi ke rumah. jadi besok gini, pulang Mang, lagi. kalau dulu mah kita ke pantai kan sebelum itu juga saya pas Green Canyon dibuka marahu, Mang. Sempet ikut merahu oke, keluarga yang punya perahu atau ikut sama teman? Ikut sama teman. Oh. Jadi neangan duit lah. Ya, Jadi duit jadi nanti pokoknya mah gawe we lah. Mandiri berenang orang Nya. penting mah boga bekal setiap Tah, hari gitu. berenang we cara nana mah yang penting Tah, halal gitu. Jadi sebelum itu teh ngiluan heula. Marahu. Si tupe lobaan. Lobaannya. Si Julang. Soalna di pantai teh duit, Mang.
Jauh pisan karena Jauh potensi pisan eta. karena potensi duit. Jadi oh kayaknya nih di ditu heula sagedeng ya. Oh nya. Jadi buritna teh ngojay. Ya, jadi marahu siangnya, sorenya ke batu karas Jadi surfing. surfing mah bener-bener kermeakeun waktu lah. Buat Hmm. zaman kita ya, buat zaman kita Iya. nggak di olahraga belum disebut olahraga. Terus kalau misal bener-bener meakeun waktu mang. Ya. Terus seberapa susah cari papan waktu itu? Saha nu pertama bawa papan Susah pisan mang. atau nu punya pertama papan? Sering pinjam nu punya siapa Kang Husni dulu? Punya Andri, punya Budi. Kalau dulu sebenarnya ngasih papan tuh kayak ada turis mau pulang dikasih. Ya, Terus ini buat bareng-bareng gitu. posisinya gitu jadi benar Salome-nya. Tak gitu pisah. Kang selama main surfing pernah naklukeun ombak nu paling gede teh, yang paling besar gitu. Nu bener-bener. Tapi itu teh jadi sesuatu nu hampir kapok malah. Pernah tuh ada di fase itu, di titik itu. Misalnya ke satu tempat ada ngajajal ombak mana gitu kan? Tiba-tiba. Ada mang pernah saya sama si Doyok dulu Di mana itu di lokasinya? di Poponco. Poponco. Oh iya, Pangandaran Di sana. Poponco di Oh, sana. Poponco Tasik. Eta. Jadi dulu ada tamu Hawaii mau nyari ombak yang gede lah. Sampai ke sana mang, sampai nyari pokoknya tiap lihat pantai berhenti cek pas ada tuh di Poponco ada ombak lah kelihatan dari tengah gitu kan. Iya. Pedal lah kita. Iya. Pas si orang Hawaii ini nyampe lah ke tengah. Nah saya baru setengah jalan balik lagi mang. Itu mah Kunaon? ngeri lah, siun. Tapi sempet nyoba. Nggak sempet, malah langsung cek, Itu langsung pedal balik. acan. Jadi pedal tengah sama Doyok tuh. Jadi pas, jadi kan kelihatannya deket, ternyata jauh tuh. Si poinna teh. Ternyata jauh, terus dak kan terus sampai si budahna mang, siga budahan tos nyeseuh ini. Heeh. Budahna teh kanyat di gitu-gitu tah. Iya, palasku nggak budak pisan. Berarti si ombak nanti bener-bener. Bener-bener dang, Dang. jadi powerna aya, size-nya gede gitu. Iya, Berapa pelong-pelongnya si Doyok mang? Tapi tidak melihat hal mistis waktu itu, enggak? Enggak, kalau hal mistis mah enggak lah. Jadi Cuman, oh ini bukan level saya aja gitu. ya, waktu itu ya. Tapi lalu sekarang harus mencoba lagi? Pernah dicoba lagi tidak? Jadi, waktu itu sebenarnya yang kita lihat, ombak yang bagus, mungkin itu 1 dari 60 ombak yang datang, Mang. Jadi nggak setiap ombak bagus. Oh, gitu. Jadi pas datang, dang ada yang bagus tuh, langsung, ayo turun. Nah, si orang Hawaii juga ke tengah, dapat 1 yang nggak main, jadi take off langsung lurus weh. Oh ini mah nggak benar balik. gitu. Kang, batu karasnya. Ketika ngumur ke Batu Karas sangat dekat sekali dengan kehidupan Kang Husni karena emang Kang Husni lebih tadi tidak menghabiskan waktu di Batu Karas. Seberapa spesial sih Batu Karas menurut Kang Husni? Kalau menurut saya Batu Karas itu tempat pulang, Bang. Tempat pulang. Jadi mau kemana juga mau apalah gimana gitu. Nyari Balik kemana mah. wae indit, Lembur, Mang. lembur sana. Lembur, heeh. Jadi benar-benar pangbalikan. Pangbalikan lah itu mah, tempat pulang. Kalau Batu Karas mah. Seberapa berubah Batu Karas yang dirasakan Kang Husni sekarang? Kalau melihat sekarang ya. Jauh pisan. Jauh pisan. Jauh pisan. Dan bagus lah. Bagus atau tidak bagus? Sebenarnya kalau sekarang ya, saya itu ada senang, bangga, serame ini. Tapi Sisi lain? ada takut juga, Mang. Apakah Batu Karas itu menggali kuburan sendiri? Ya. Bisi karamean, tamu jadi mungkadir. Oke. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Tanda kutip ya. Jadi untuk luar mungkin ya. Atau
Sebenarnya berdampaknya itu seberapa berdampaknya itu lebih ke mana sasarannya kalau misalnya tadi sebenarnya untuk umum sih, Mang. untuk umum ya? Untuk umum, jadi kayak gini, dulu saya ingat Pangandaran tuh enakeun. terbaik lahnya. Terbaik lah, enakeun. Kita juga main ke sana dulu. Jadi di sini ya lebih ke nongkrong, ngojay. Misalkan Jumat malam, Sabtu malam, Pangandaran. Dan besoknya main di sana santai. Masih hijau lah. Surfing juga. Sekarang panas teuing, Mang. Ya maksudnya udah beda aja. Dan Batu Karas teh. Pangandaran dulu. Iya, Jadi iya. si tamunya juga buat anak muda yang cari yang tempat enak udah nggak pas. Nggak ini lagi ya. Sekarang kan lebih ke sini. Apalagi internasional gitu. Jadi gitu ya, di mata Kang Husni itu bener-bener Batu Karas teh lebih enak zaman dulu. Hal apa yang dirindukan dari zaman dulu di Batu Karas? Bener-bener Kang Husni teh, anjir urang teh sigana lamun kudu ngulang waktu eta teh urang mun ku ayeuna nya, karena mungkin pasti tidak akan terulang eta teh. Tapi ingin mengulang sesuatu tuh bener-bener dulu teh pernah rindu di Batu Karas teh apa, Kang? Kalau harus jujur mungkin banyak, Mang. Jadi nggak cuma 1-2 lah. Iya. Jadi kadang-kadang taruh kita yang main surfing. Dulu kan paling 2 orang, 3 orang. Itu rindu tuh kayak gitu. Oke. Terus di line up teh, jadi di line up teh. bedanya Terus nyase di pantai. Sono tah. Iya. Terus kan aya nama di pantai tuh bisa nongkrong-nongkrong, Mang. Rame teuing. kalau dulu kan sasarean lah, naon sok gitu kadang-kadang. Tapi Kang kiih di pantai gitu. Tapi Kang gini, kalau menurut saya gitu ya mungkin ya termasuk mungkin dulu juga saya memang merindukan hal itu. Tapi seiring perjalanan waktu disumput-sumput tetap merindukannya kadang-kadang ya mungkin beberapa pihak yang lain juga mungkin melihat potensi di Batu Karas itu seperti apa. Sehingga rame dengan sendirinya dan pada istilahnya tapi ngalaman atau orang rame nate sekarang teh kalau di umumnya rame sudah begini gitu nya. Jadi kadang-kadang teh heueuhnya kumahanya ketika industri sudah berkembang. Jadi kadang-kadang memang ada yang harus dikorbankan. Oh iya pasti. Ya Kang ya. Dan saya juga sono mode ka masa-masa eta. Tapi nya hirup hirup lurus we nya nges maju tuluy lah lempang ka hareup banyak terus. Perubahan Batu Karas banyak. Seberapa spesial ombak di Batu Karas menurut Kang Husni? Yang bikin beda tuh Batu Karas kan ombaknya. Kalau menurut saya, Mang ya, ini saya yang lumayan nyobain banyak ombak lah ya. Sebenarnya ini menurut saya dan saya tanya sama orang yang saya kenal. Jadi kalau misalkan ada yang datang, pas saya nggak di sini nih, jadi misalkan saya lagi di mana, ada orang ke sini datang, gitu, pasti betah, Mang. Sebenarnya yang bikin betah itu, kalau ombak, saya bilang lumayan lah. Lumayan itu soalnya kalau ombak itu kalau lagi bagus, kalau jelek. Tapi kalau di semua tempat bagus terus, sebenarnya banyak yang lebih bagus tuh banyak. Cuman ya orang-orangnya yang di Batu Karas itu bikin betah, Mang. Oh, jadi sebenarnya aset Batu Karas paling mahal itu orang, Mang. Orangnya. Sebenarnya. Jadi tiap saya nanya gimana tripnya gitu, man, how good is the people? Selalu itu jawabannya, selalu itu, Mang. Dan alhamdulillah ya Batu Karas maksudnya hospitality dari anak-anak dari masih masyarakatnya sendiri pun juga masih culture-nya teh memang budaya si masyarakat teh nu handap asornya Sunda masih kena berjalan di sini teh. Sok atuh, Mang, kayak kalau yang dari luar kalau
yang dari apa namanya, yang dari kota nggak terlalu memperhatikan lah. Ya. Bule pertama datang ke sini lihat papan berserakan di pantai, Mang. Itu mah udah spesial. Tempat itu teh Di mana tempat yang papan berserakan di mana? berserakan di mana wae. Dan salah satunya Batu Karas teh nu punya itu. Sehingga Saya pikir cuma satu ya yang saya pernah. di mana tuh? Ini aja. Ini aja Ini Batu aja. Karas aja. Oh, berarti ketika ningali kitu teh boleh teh oh Batu Karas teh bener-bener Aman. Edannya. Ya, itulah meureun kelebihan. Bukan meureun, emang realitanya seperti itu. Itu pasti itu. Oh, Kang, anak pantai itu santai aja kelihatannya. Tapi kalau saya lihat Kang Husti kuat mentalnya. Dari mana belajar mental itu di Kang? Karena ya itu tadi kan dulu teh Batu Karas teh tempat menghabiskan waktu, jauh potensi uang. Pastilah melewati beberapa fase nu buka duit. Sering punya Mang uang, itu. tidak. Sering. Kan? Sampai Kak di titik seperti ini. Berarti kan benar-benar. Tapi Kang Husti masih berdiri di situ. Tiba-tiba Kang Husti teh, Kang Husti kemana enak? Di pabrik? Atau misalnya di mana? Enggak kan? Ente. Tapi tetap aja berdirinya di situ, di surfing gitu. Apa yang membuat Kang Husti itu benar-benar kuat mental dan bisa bertahan di dunia selancar? Mungkin nyaman, Mang. Nyaman. Merasa nyaman. Terus itu kalau surfing mungkin kalau sekarang tuh kayak apa? Kalau udah main pasti relax gitu, Mang. Relax. Sebenarnya jadi kumahanya gimana ya? Jadi kalau misalnya anggaplah ETT bener-bener jadi kayak obat. Jadi sebenarnya kan ngeluarin endorfin di tubuh nih. Kalau nggak surfing lari. Ya. Kalau nggak ini apa aja lah. apa gitu aja ya. lah. Nah, dan kebetulan tinggal di sini ya, habis main surfing, santai lah. Santai. Terus apa namanya? Lupa semua masalah Pas main. pas main. Kalau udah balik lagi. Akhirnya balik deui. Akhirnya balik deui. Tapi keur main mah poho lupa langsung main masalah. Karena ada orang yang menyebutkan gitu, ketika bermain surfing lupa masalah. Emang bener sih, pasti fokus karena surfingnya. Jadi saya masih apa namanya? Ya masih konsisten lah kegiatan sama dari dulu. Ya. Karena emang suka. Satu itu. Karena suka dan mungkin sekarang lihatnya saya udah yang penting gerak lah badan biar ya ngeluarin endorfin, terus apa namanya, ya nyaman aja, Mang. Nyaman. Lebih ke nyamannya. Dan nggak mau yang lain-lain lah. Ya. Udah gitu. Bener-bener emang disitulah mungkin ngerasa Mm-mm. klop Ya. teh. Kang, ada orang yang bilang dan bertanya beberapa orang tuh, Ari Kang Husti teh blasteran. Blasteran kada langit. Blasteran kada langit, enggak karat teh. Enggak, bukan. Banyak orang bukan. yang bilang, Kang. Bukan lah. Coba jelaskan. Jadi Kang Husni itu sebenarnya Saya mah Cijulang Kotos. Cijulang asli. Kotos Ya, itu mah. Pituin ya. Pituin. Pituin. Cuman ya mungkin keluarga saya putih lah. Oh iya. Putih Jadi semua. sehingga Nggak tahu. Jadi lebih ke ibu atau ke bapak? dua-duanya. Dua-duanya memang seperti Pas kalau lihat, saya inget lah, ibu saya juga putih. ya. Cuman mungkin ya udah. Tapi itu sering banget tuh yang bertanya, Kang Husni teh blasteran Ya. mana itu teh? Cijulang asli. Cijulang ternyata. asli, Kotos. Oh itu. Tah nu penasaran Cijulang asli tidak ada blaster. Kotos. Gitu. Cijulang oge boga nu blasternya. Kang, Batu Karas itu kan tempat yang spesial, terutama dari generasi Kang Husni sampai sekarang itu banyak generasi, udah melewati beberapa generasi. Yang ingin Akang sampaikan ke anak-anak yang sekarang,
ke generasi yang sekarang? Apa ya sebenarnya? Ya mungkin ini jadi sebuah kayak bukan ini ya, kayak semacam nyamerenan orang tua ke anak istilahnya gitu ya. Kayak istilahnya ada nggak yang pengen Akang sampaikan, harus mempertahankan apa, harus berbuat seperti apa tentang memanage sebuah lingkungan kepariwisataan terutama di bidang surfing. Ya mungkin itu akan menjadi bom waktu. Bom waktu itu dalam tanda kutip efeknya jelek, atau mungkin jadi bagus karena dengan yaitu tadi cara kita menangani itu jadi fasilitator turis yang datang. Mau apa yang disampaikan, Kang? Bikin orang betah tuh harus dijaga. Ya. Apapun itulah. Apapun itu. Betah teh. Attitude. Apapun itu. Apapun itu. Soalnya kita itu kan tuan rumah. Tuan rumah. Jadi tuan rumah yang baik tuh. Jadi tuan rumah yang baik, jadi fasilitator yang baik, yang membuat kapok. Gitu ya. Oh iya. Ada lagi, Kang? Selain itu. Itu aja lah paling. Itu aja ya. Paling. Dari lubuk hati yang paling dalam ya. Itu aja ya. Paling harus ngejaga aja. Apapun aja. Itu. Jadi lebih inti nama hormati semua merenya. Hormati semua. Jadi areka tamu dihormati terus naon. Jadi di eta lah terus tanpa mengkotak-kotakan. Ulah. Janganlah itu mah. Kita mah jadi tuan rumah yang baik aja. Dan ya mudah-mudahan lebih solid aja sih kalau anak-anak sekarang. Jadi kan kalau dulu tuh sedikit. Jadi kesolidan kita itu babarengan ulah. Jangan blok-blokan lah gitu. Jadi ayah iya itu lebih susah diatur malah. Malah susah diatur karena kan ini merasa ini merasa ini itu tuh gitu susah. Harus gitu harus sama-sama. Kudu sejalur lah. Ya, sejalan ya. Ya, Kang. Akang sadar gak sih? Akang teh banyak yang mengidolakan. Aing mah da kumaha deui, Kang Husni teh banyak idolana. Ketika ngobrolkeun Kang Husni teh orang teh pasti gitu. Sadar gak? Ya lumayan lah. Banyak lah, soalnya banyak yang ngomong aja. Memang. Tapi kan pada hama kumaha dek kieu jelmananya. Kalau udah terurus. Tapi gini Kang, kalau saya melihatnya tetap aja beda. Tetap aja ada kayak siga minyak jeung cai, tetap aja misalnya saya ngereneng jeung Kang Husni, ya tetap aja kelihatannya tidak akan sama. Jadi tetap aja Kang Husni mah kelihatannya teh misah. Jadi kalau misalnya kalau dikategorikan di lampu misalnya, kalau saya mah menggunakan Elektra 5 watt, Kang Husni mah Philips 100 watt. Kayak gitu aja orang melihatnya tuh kayak udah, makanya kadang-kadang kayak ngobrol aja sekarang itu kayak iya yakin nih Kang Husni mau ngobrol. Geblek. Jadi kan emang bener-bener panutan sih sebenarnya mah Kang. Enggak, sebenarnya kalau yang saya mau tuh siapa aja. Mun eta mah ulah era lah mang ngomong we. Da nanti masana orang biasa pisan ya. Orang ente jaim-jaim ente. Saya pernah nih mang di Australia lah dulu. Kerja di toko ya. Di toko kan di Thomas itu. Kadang-kadang kan kerja ada 3 hari di toko. Jadi ngomong sama customer lah kumaha. Banyak yang mereka itu nunggu saya kerja karena ternyata ngeunah diajak ngomong. Oke. Kan nu sejen mah
pasif. Jadi kumaha di toko teh nya lumayan sebagai hungkul ya. Oh iya. Tah anu mun orang mah saya nggak merasa itu, Mang. Oke. Jadi barang weh. Jadi kalau mau jeung saya mah. Tak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang si tamu si eta teh si eta gawe teh gawe karena mungkin jeung itu mah ngerasa segan atau mungkin segan. Jarang ngomong Iya. masalahna. Kang, satu kata untuk laut lah. Untuk pantai. Maksudnya satu katana naon ya? Bebas. Atau lebih Kalau spesifik aja. Kalau Satu kata untuk laut karena Kang Husni itu kan cinta laut. Satu kata untuk laut. kehidupan Kehidupan. Laut itu adalah kehidupan. Ya. Kang, luar biasa sekali jawabannya. Memang sumber kehidupan orang. Dan ketika orang ngobrolkan kehidupan, apapun itu, karena laut, langitnya, istilahnya non teh, tanahnya, memang itu sumber kehidupan. Jadi orang memang harus punya rasa berterima kasih terhadap itu. Benar. Dan salah satunya Kang Husni. Tidak lupa terhadap lautnya, karena laut sudah banyak memberi keberkahan buat kehidupan Kang Husni. Kang, terima kasih sudah berbicara di podcast Cerita Orang Lembur. Sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan Kang Husni makin sukses. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan tentu tidak lupa terhadap batu karas. Intinya, maksud saya batu karas masih perlu orang-orang seperti Kang Husni yang tetap bisa menjaga alam, yang tetap bisa menjaga rulesnya di batu karas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbicara di sini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya Kang Husni sekali lagi. Nervous mah pasti karena Kang Husni yang jadi narasumber. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Orang Lembur, cerita lain anu ukuri kota tapi cerita aya di mana-mana. Kang. Siap.